Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kilas Dunia kembali menyapa Anda dengan berita terpercaya dan teraktual. Bersama saya, Syafinatul Salamah, inilah Kilas Dunia selengkapnya. Seribu hari sudah perang antara Rusia dan Ukraina berlangsung, sejak 20 Februari 2022 sampai 19 November 2024. Bukannya mereda dan mendekati penyelesaian, tensi peperangan malah makin meningkat. Baik Rusia maupun Ukraina, keduanya sama-sama mendapat amunisi tambahan dalam peperangan. Gerak-gerik Amerika Serikat yang mengizinkan rudal mereka digunakan menyerang ke wilayah Rusia memancing Moskwa. Imbasnya, Presiden Rusia Vladimir Putin melonggarkan pembatasan penggunaan senjata pemusnah massal yang mereka miliki. Apa saja perkembangan perang yang terjadi memasuki hari ke-1000 ini? Selasa 19 November 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyetujui perubahan terhadap doktrin nuklir Rusia. Doktrin baru ini semakin mempermudah Rusia untuk menggunakan senjata nuklir. Pembaharuan doktrin nuklir ini sebenarnya sudah diusulkan sejak September 2024 lalu. Namun doktrin ini baru disahkan pada Selasa, bertepatan dengan 1000 hari berlangsungnya perang Rusia-Ukraina. Doktrin baru ini juga terbit hanya 1 hari usai Amerika Serikat mengizinkan Ukraina menembakkan rudal jarak jauh ATACMS ke wilayah Rusia. Lalu apa yang berubah dari doktrin nuklir baru Moskwa ini? Sebelum masuk ke sana, mari kita pahami dulu situasi apa yang membuat Rusia bisa meluncurkan senjata nuklir dalam doktrin nuklir lawas. Pertama, Rusia bisa meluncurkan senjata nuklir jika terjadi serangan rudal balistik. Kedua, Rusia dapat menggunakan senjata nuklir terhadap negara non-nuklir jika negara itu didukung oleh negara yang mempunyai kekuatan nuklir. Ketiga, Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika negara lain juga melakukan serangan nuklir ke Rusia. Lalu, apa bedanya dengan doktrin nuklir yang baru? Dalam doktrin baru, Rusia bisa menggunakan senjata nuklir tidak hanya jika diserang menggunakan rudal balistik, tapi juga pesawat terbang, pesawat nirawak alias drone, dan wahana terbang lainnya. Rusia juga dapat menggunakan senjata nuklir terhadap serangan konvensional yang menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Rusia dan sekutunya. Dalam hal ini adalah Belarusia. Nuklir baru juga menyatakan setiap serangan udara besar-besaran terhadap Rusia dapat memicu respon nuklir. Hal ini menunjukkan kesiapan Putin untuk memanfaatkan persenjataan nuklir, guna memangsa Barat mundur dari upaya memberikan senjata untuk menyerang Rusia. Dokumen baru ini juga mencatat agresi oleh blok militer atau koalisi tertentu akan dianggap sebagai agresi oleh seluruh blok. Anggaplah begini, salah satu anggota NATO, misalnya Inggris, memutuskan untuk ikut menyerang Rusia, maka musuh akan menganggap serangan itu sebagai serangan NATO yang dapat memicu balasan serangan nuklir. Adapun perubahan doktrin nuklir ini dinilai semakin memperkuat posisi Rusia dalam perang. Sebelum ini, Rusia juga menambah kekuatan lewat kiriman drone dari Iran, serta pengarahan sekitar 11.000 tentara dari Korea Utara untuk ditempatkan di garis depan peperangan. Lalu bagaimana dengan Ukraina? Ukraina tak mau kalah dengan Rusia dalam hal memperkuat militernya. Dilansir dari New York Times, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi izin Ukraina menggunakan rudal ATACMS untuk menyerang Rusia. Keputusan ini menandai perubahan signifikan kebijakan Washington terkait perang ini. Selama 2 tahun pertama perang Rusia-Ukraina, Amerika melarang Ukraina menggunakan senjata pasukan AS untuk menyerang wilayah Rusia. Senjata-senjata itu hanya diperbolehkan untuk bertahan. Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya pada 17 November 2024 menyebut yang terpenting bukan izin, tapi jumlah rudal yang digunakan untuk menyerang Rusia. План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам.
Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні! Ukraina sebenarnya juga mendapat rudal jarak jauh Storm Shadow dan SLAP dari militer Inggris dan Prancis. Namun kedua negara itu enggan memberi izin ke Ukraina sebelum Biden mengizinkan If menggunakan ATACMS. Tak cuma Amerika, negara-negara Eropa juga makin terseret dalam pusaran konflik berkepanjangan ini. 6 negara Eropa memulai pembicaraan terkait invasi Rusia di Warsawa, Polandia. Mereka adalah para diplomat tinggi dari Jerman, Prancis, Italia, dan Polandia. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dan Jose Manuel Albares dari Spanyol dijadwalkan bergabung lewat panggilan video. Pertemuan ini akan membahas kemungkinan perubahan arah dalam perang Rusia-Ukraina, terutama setelah Donald Trump kembali menjadi orang nomor 1 di negeri Paman Sam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Catherine Deskor, mengatakan, saat ini ada kekhawatiran umum yang sangat besar terhadap situasi keamanan di Eropa, dan terutama situasi di Ukraina. 1000 hari perang Rusia-Ukraina berlangsung, hilal perdamaian masih belum tampak wujudnya. Zelensky mengatakan perang harus berakhir pada 2025 lewat cara diplomatik. Namun sejauh ini tak ada peluang negosiasi. If telah lama menuntut penarikan penuh Rusia dari semua wilayah yang didudukinya, serta jaminan keamanan dari Barat. Sementara Kremlin mengatakan Ukraina harus mengubur ambisinya, bergabung dengan NATO dan menarik pasukan sepenuhnya dari provinsi-provinsi yang telah dikuasai Rusia. Karena mogoknya negosiasi ini, kedua negara memilih memperkuat militernya. Rusia lewat ancaman nuklir dan personal tambahan dari Korup, sementara Ukraina lewat izin penggunaan rudal jarak jauh milik Washington. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Syafinatus Salamah, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.